Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana cara agar pendidikan Al-Quran yang telah diajarkan sejak dini dapat terus tertanam dalam pribadi anak hingga dewasa? Uh, jadi ini memang PR buat kita semua ya. Yang paling pertama, kalau misalkan anak sudah sejak dini diberikan pendidikan Al-Quran, insya Allah itu lebih mudah ke depannya. Jadi kalau misalkan sudah diajarkan apalagi dari kandungan tadi ya, sudah familiar, itu insya Allah lebih mudah untuk menjaga sampai dewasa. Tapi tetap harus ada pendampingan, jadi ada konfirmasi minimalnya. Ada kisahnya si Syekh Sudes itu kan, beliau juga terlahir dari mungkin anak yang cukup istimewa ya. Nah, tapi orang tuanya tuh betul-betul mendampingi sampai usia yang cukup remaja. Nah, sampai ketika usia remaja itu didoakan agar menjadi imam Masjidil Haram. Jadi pendampingan orang tua itu harus tetap terus dalam pendidikan Al-Quran ini. Nggak bisa lepas tangan. Oh, sudah sampai SMP, sudah saya lepaskan nggak bisa seperti itu. Selama itu masih anak kita, berarti itu masih tanggung jawab kita, gitu ya. Masih tanggung jawab. Alhamdulillah, saya juga sangat bersyukur memiliki orang tua yang cukup perhatian sekali. Sampai sekarang, sampai saya sudah berkeluarga pun masih tetap diingatkan terus apakah sudah murojaah atau belum dan lain sebagainya. Ini ya memang contoh orang tua yang sangat luar biasa, sangat alhamdulillah sekali. Itu jadi tidak bisa kita lepas begitu saja. Pendidikan anak itu tetap harus dipegang dan minimal dikonfirmasi sekali ketika sudah dewasa. Baik, bagaimana tips memberikan pendidikan Al-Quran pada anak sedangkan pandangan Islam kedua orang tua berbeda? Apakah pandangan ibu atau pandangan ayah sebagai kepala keluarga? Untuk ini kan beda-beda ya, tapi sebetulnya Al-Quran itu menyatukan Bapak Ibu ayah bunda sekalian. Jadi tidak ada yang mungkin berbeda pendapat apakah anak ini diajari Al-Quran dari kecil, boleh nggak? Ayah nggak boleh, ibu boleh. Itu sepertinya saya belum pernah mendapatkan hal yang berbeda seperti itu. Mungkin kalau pemahamannya mungkin atas isi kandungan Al-Quran mungkin berbeda iya, tapi kalau anak itu difahamkan Al-Quran dari sejak dini, itu seharusnya semuanya setuju, minimal dikenalkan dulu. Nah, jadi tetap mencoba untuk mengenalkan dari sejak dini. Kalau misalkan ayahnya yang masih mungkin berbeda pandangan, anak itu biar sejak kecil main-main saja gitu. Nah, itu coba diberikan mungkin sebuah edukasi singkat mengenai pentingnya belajar Al-Quran sejak dini gitu ya. Jadi harus sama-sama dulu frame-nya biar terbangun gitu ya. Insya Allah itu bukan hal yang sulit untuk disatukan ya mengenai Al-Quran nih. Al-Quran insya Allah mudah untuk mensatukan persepsi bahwasanya Al-Quran itu penting untuk dimiliki oleh anak-anak kita. Kemudian selanjutnya adalah saya bertanya Ustaz, untuk kisah-kisah dalam Al-Quran pada anak, apakah ada tahapan usianya? Seperti usia berapa anak boleh dikenakan dengan dosa, azab, dan neraka? Nah, sebenarnya sejak kecil tidak masalah diberikan kisah tentang dosa, azab, dan neraka dan lain sebagainya. Akan tetapi untuk menarik anak itu, jangan melulu dosa dan azab dan neraka yang diberikan ya. Dosa, azab, dan neraka itu usia SMP, usia SMA. Nah, itu penting untuk diberikan kisah-kisah dosa, azab, dan neraka itu usia SMP, SMA. Tapi kalau masih anak-anak, itu yang asik-asik, yang lucu-lucu, yang segar. Bahwasanya Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan semut, ya kan? Bagaimana sarang laba-laba itu kenapa kalau dia rentan untuk hancur? Nah, itu ada juga dalam Al-Quran. Nah, yang kisah-kisah menarik dan unik ya gitu. Jadi itu yang diperkaya dulu. Nanti ketika sudah SMP, sudah SMA, nah itu baru diberikan azab Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Lut. Nah, azab Allah Subhanahu wa taala kepada Haman, kepada Qarun. Nah, itu ya. Jadi itu.